Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul untuk belajar memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan din. Dalam hal ini secara spesifik kita bersama-sama untuk belajar memahami tentang karakteristik dakwah di dalam al-Islam. Dan seorang muslim wajib memahami karakter dakwah tersebut. Sebab umat Islam ini disebut umat dakwah. Jadi umat Islam ini disebut umatun dakwah, umat dakwah. Dan antara kehidupan umat Islam dengan dakwah itu tidak bisa dipisah. Sebab seorang mukmin yang benar, orang mukmin yang baik, yang lurus, adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan itu menyebar. Orang mukmin yang benar adalah orang mukmin yang menginginkan kebaikan itu menyebar. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang munafik itu menginginkan kekejian itu yang menyebar. Maka ketika Allah sifatkan bagaimana karakteristik dua kelompok manusia ini, ya, ketika Allah mensifatkan orang-orang mukmin di dalam surat At-Taubah
ayat 71. Di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Allah sebutkan orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya. Mereka saling membantu yang satu dengan yang lain. Ini sifat. Jadi sifatnya orang mukmin itu begitu. Kemudian ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka orang mukmin laki-laki dan perempuan itu mengajak, menyeru kepada orang lain dalam kemakrufan dan mencegah dari kemungkaran. Ini menandakan bahwa hatinya orang mukmin itu ingin sekali kebaikan itu nyebar. Itu karakternya orang mukmin. Maka mereka bersedih ketika kekejian itu menyebar, kemaksiatan menyebar. Mereka itu sedih. Itu sifat orang mukmin. Makanya kalau kita mengaku mukmin, lalu nggak ingin ada kebaikan itu nyebar, sunnah ada di mana-mana, kok nggak ingin begitu? Itu perlu dipertanyakan keimanannya. Itu perlu dipertanyakan keimanannya. Bagaimana ada orang mukmin nggak menginginkan kebaikan itu dilakukan orang lain? Ya. Sehingga jiwa orang mukmin seperti ini nggak benar gitu. Nggak benar. Yang benar tuh orang mukmin tuh punya keinginan di tempat lain itu tersebar kebaikan. Nah, kemudian Allah sebutkan sifat berikutnya adalah wa yuqimunas shalah. Mereka menegakkan salat. Wa yutuna zakah wa yuti'una Allah rasulah, dan mereka itu orang-orang yang menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul. Mereka itulah orang-orang yang akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian Allah bandingkan dengan sifat orang-orang munafik pada ayat yang ke-67. Bagaimana orang-orang munafik? Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Nah, jadi kalau ayat 67 menyebutkan orang-orang munafik laki-laki dan perempuan ba'duhum mim ba'd, sama. Ya, mereka antara yang satu dengan yang lain saling membantu, bekerja sama, mereka berta'awun. Lalu ya'muruna bil munkar, mereka menyuruh manusia untuk melakukan kemungkaran. Itu sifatnya. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mencegah manusia itu dari yang ma'ruf. Itu sifatnya orang munafik. Ya. Jadi kalau kemungkaran mereka serukan, mereka tebarkan, mereka dakwahkan, mereka bantu untuk melancarkannya. Tapi ketika yang ma'ruf mereka menghalang-halangi. Itu sifat orang, jadi berbeda.
Oleh karena itu, kalau tadi disebutkan pada ayat 71, orang mukmin itu adalah orang yang menginginkan kebaikan itu menyebar, dan tersebarnya kebaikan itu tidak bisa tidak kecuali harus didakwahkan. Tidak bisa tidak, harus didakwahkan. Makanya ini yang dikatakan oleh para ulama bahwa umat Islam adalah umatun dakwah, umat dakwah. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan menindaklanjuti pembahasan tentang akibat buruk ketika amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan. Jadi pada pertemuan yang lalu kami sampaikan beberapa poin, kami tambahkan dalam poin-poin yang lain supaya kita termotivasi. Ya. Yang pertama, mendapatkan laknat dari Allah, dan itu sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu dengan dalil surat Al-Maidah 78-79. Kemudian orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar akan mendapatkan celaan dan mendapatkan kehinaan. Dan tentu kita orang-orang mukmin tidak menginginkan yang demikian itu. Ya. Jadi nggak mungkin orang mukmin ingin dirinya itu dicela oleh Allah. Orang mukmin yang benar tidak mungkin dia ingin dihinakan oleh Allah, tidak mungkin. Orang mukmin ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya apa? Jangan sampai kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai begitu. Dengan dalil surat Al-Maidah ayat 63, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbar an qaulihimul itsm wa aqlihimus suq labi'sa ma kanu yasnaun. Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh sangat buruk apa yang telah mereka perbuat. Maka Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsir beliau, ya, dalam tafsir beliau menyatakan dalam tafsir At-Tabari bahwa tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang lebih keras tegurannya, yang lebih keras celaannya terhadap para ulama, ya, melainkan ayat ini. Dan ayat ini kata beliau itu yang lebih ditakuti dari mereka. Jadi ulama-ulama itu, ulama-ulama yang soleh itu paling takut dengan ayat. Karena ayat ini merupakan celaan bagi orang-orang alim yang membiarkan kemungkaran itu terjadi. Kemudian yang ketiga, dampak buruk apa? Apabila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, sudah nggak peduli dengan kemungkaran. Kan sekarang karakter yang akan diinginkan oleh masyarakat umum itu begitu sekarang. Dan kita itu nggak usah ngurusi orang lain, mending kita ngurusi. Nah, orang lain sudah punya keyakinan sendiri, punya gaya hidup, dah mereka kalau berdosa toh juga ditanggung-tanggung sendiri. Itu karakter yang diinginkan sekarang ini. Jadi disuruh membiarkan kemungkaran itu terjadi. Ya. Maka kalau ini dibiarkan, maka kerusakan itu semakin bertambah. Makanya sifatnya kan beda. Kalau amar ma'ruf kita lihat, ma'ruf itu harus diperintahkan. Untuk melihat di situ sifatnya, ma'ruf harus diperintahkan. Sedangkan mungkar
apa? Harus dicegah. Karena sifatnya beda. Nah, sifat kemakrufan itu bisa menyebar kalau disampaikan. Wong disampaikan aja kadang-kadang belum tentu menyebar, belum tentu nyebar. Kalau mungkar nggak usah disebarkan sifatnya itu. Mungkar itu walaupun tidak disebarkan itu nyebar sendiri. Pengajian begini, undangan, WA, terus apa lagi? Facebook, apa lagi? Instagram, terus apa lagi? Macam-macam disampaikan. Itu baru nyebar nanti. Kalau enggak bisa. Makanya kalau manajemen dakwah tidak aktif, dakwah mati. Dakwah mati. Jadi harus ada yang bergerak dalam dakwah itu. Di rumah antum diam, ya diam, kebaikan nggak akan bergerak. Makanya ma'ruf harus disampaikan, harus diajakkan, harus disebarkan. Lah mungkar harus dicegah. Itu sifatnya beda. Coba di acara televisi mana? Di GOR itu ada acara karnaval SCTV, nggak pakai undangan. Satu lembar kain apa? Kain kafan. Kok kain kafan? Itu spanduk di depan itu, di pojokan itu, udah itu aja, udah cukup mewakili semuanya. Yang datang sampai Pandaan itu, jalan kaki ya. Masya Allah. Saya waktu taklim di Malang berangkat jam 10 waktu ada karnaval di situ. Itu dari mulai Larangan sini, pertigaan Larangan itu tuh sampai Yapanan. Setiap pertigaan itu kerumpulan anak-anak, 10 anak, 7 anak, jalan kaki, gandol truk, gandol apa itu, cari tunutan untuk sampai ke goreng, ke goreng. Antum pernah nggak nemukan 10 anak ngumpul, mau kemana? Ngaji gitu. Orang ketemu nggak? Orang ketemu. Nggak ketemu gitu begitu. Masya Allah, sampai seperti itu. Apalagi waktu ada grup band yang namanya Slang itu. Itu Masya Allah. 1 minggu sebelum acara itu, yang namanya slengker-slengker itu, dari Boyolali, dari Pacitan, dari Ngawi, itu wukuf itu. Di mana itu? Di GOR itu. Di ada Padang Arafah itu. Ada yang bawa nggak pakai tenda, mau. Ini loh, kalau saya ngeliat begitu tuh hati tuh apa namanya? Greges gitu Pak. Di mana gairah kita untuk menyampaikan kebenaran nggak ada. Mereka itu pembela-pembela kayak begini loh, mati-matian itu. Kita pencari surga kok tidur-tiduran. Nyantai, surga itu nggak bisa dipakai dengan begitu, dengan kerja keras. Antum lihat kalau para sahabat itu berlomba-lomba mereka itu. Dan kalau mereka ada yang lain berbuat kebaikan, mereka tidak bisa itu nangis. Datang kepada Nabi, kenapa orang lain bisa saya enggak? Itu nangis mereka. Seperti ketika ada sebagian sahabat sudah kadung daftar ikut jihad, begitu diberangkatkan kendaraan gak cukup balik, itu air mata seperti air hujan. Kalau kita kan alhamdulillah itu tidak bisa berangkat. Ini pecinta surga, perindu surga kayak begini. Makanya timbul pertanyaan yang sederhana, kita ini serius enggak sih nyari surga itu? Bener tak kita itu nyari surga? Sederhana aja, nggak usah mulu-mulu. Bener nggak sih kita itu nyari surga? Kalau doanya sih bener gitu. Allahumma inni as'alukal jannah. Tapi ketika ada pintu-pintu surga dibuka, masuk nggak kita? Ketika ada jalan-jalan surga dibentangkan di depan mata kita, kita lewati nggak itu? Ya.
Dan betulkah ketika orang lain bisa melakukan kebaikan dan kita tidak, sedih nggak kita? Ini gambaran kejujuran tentang serius nggak kita mencari surga. Kalau sahabat-sahabat nggak bisa diragukan lagi. Pertanyaan antum lihat pertanyaan para sahabat itu jarang nanya tentang fikih, ya kan? Jarang nanya. Makanya para sahabat itu seneng kalau ada Arab Badui datang, itu seneng karena mesti nanya tentang fikih. Karena sahabat jarang nanya fikih. Yang ditanyakan itu apa? Ya Rasul, tolong nasihatkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga, untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Dan kalau ditanya, seperti kita lihat sahabat Rabi'ah tidur di rumah Nabi SAW, persiapkan untuk wudunya Nabi, persiapkan untuk sholat malamnya Nabi. Setelah itu Nabi menawarkan, ya Rabi'ah salni, mintalah kamu kepadaku. Minta. Kata Rabi'ah, ini yang aku tunggu katanya. Ini yang aku nantikan. Ditawari oleh Nabi untuk minta sesuatu. Dan ternyata Rabi'ah memang sudah punya keinginan untuk minta sesuatu. Maka begitu ditawarkan sesuatu itu kepada Nabi untuk minta kepada Nabi, maka ini tidak disia-siakan. Dia minta sesuatu yang luar biasa. Inni murafaqataka fil jannah. Surga lagi. Ya. Sesungguhnya yang paling aku inginkan ya Rasul adalah menjadi pendampingmu di surga nanti. Gak ada yang lain. Sampai Nabi pun menguji dia. Awa ghairu dalik, coba kamu minta yang lain. Butuh yang lain enggak? Kata Rabi'ah, huwadaka Nabi. Huwadaka, enggak ada yang lain. Subhanallah. Kemudian kita lihat, antum baca di dalam kitab Surum min Hayatit Tabi'in. Sudah punya belum bukunya ini? Hah? Enggak usah dibuka kalau gitu. Surum min Hayati, tentu baca itu. Kalau judul bahasa Indonesianya itu merekalah para tabi'in. Nah, jadi dalam kitab itu memberikan gambaran gaya hidupnya para tabi'in. Nanti antum baca dalam kitab tentang kisahnya Imam Abu Hazm, atau disebut dengan Imam Salamah bin Dinar. Itu Masya Allah. Ketika Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik minta nasihat, lalu dinasihati sampai nangis sang Khalifah. Akhirnya sang Khalifah tertarik untuk lebih dekat, lebih akrab dan sering ketemu dengan sang imam. Akhirnya Imam Abu Hazm ditawari, ya Imam, apakah Anda berkenan untuk mendampingi saya, menjadi penasihat pribadi saya dalam menjalankan kekhalifahan ini? Sehingga kalau Anda mendampingi saya akan mendapatkan manfaat dari Anda, dan Anda pun mendapat manfaat dari saya. Masya Allah, ditawari, nggak pakai minta jadi pendamping. Kalau antum, kita gimana kira? Hah? Ditolak apa diterima? Masya Allah. Kalau antum satu misal jadi imamnya gitu loh, ya nggak usah jadi imam lah. Itu namanya Imam Abu Hazm. Begitu ditawari jelas itu manfaatnya, jelas. Dia nggak minta, diminta untuk memimpin, untuk menata kehidupannya. Nanti kalau saya keliru, luruskan. Dan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ini termasuk khalifah yang taat, yang beriman, yang benar imannya itu. Coba bayang, nggak mau, nggak pakai nunggu ntar tak istikharah, nggak, langsung mengatakan tidak, saya tidak bersedia. Kenapa? Apa alasannya? Karena nanti saya takut ada rasa condong sedikit kepada Anda. Ya Allah, kenapa kok bisa demikian? Condong sedikit itu menjadikan tidak adilnya ulama. Sebab kalau kebutuhannya dipenuhi, segala keperluannya dicukupi, mau ngomong itu sulit itu. Benar.
Coba mobil dibelikan, rumahnya dibangun, mesinnya ditinggikan, pondoknya disiapin, semua kebutuhan disiapkan. Terus yang biaya tadi melakukan kesalahan, berani mengingatkan? Ya, makanya banyak sekarang orang-orang alim lisannya kena cor, jadi nggak bisa bunyi sudah, kena cor-coran. Akhirnya apa? Ketika ditawari untuk menjadi pendamping tidak bersedia, Imam Abu Hazim ditawari lagi apa? Irfa hajataka. Kalau memang Anda tidak bersedia untuk saya jadikan penasehat pribadi saya, kalau begitu sampaikan kebutuhan Anda kepada saya. Masya Allah. Sampaikan kebutuhan Anda kepada saya. Apa yang Anda butuhkan dalam naqdilak, kami akan penuhi kebutuhan Anda ini. Kami akan penuhi seluruh kebutuhan Anda. Apa yang Anda butuhkan dalam dakwah. Subhanallah. Kalau kita satu misal ditawari begitu, yang kita minta apa? Oh, pembebasan tanah ini. Inilah utangnya durung mari Pak. Beresin. Ini kita mau bangun ini, rencana kepingin. Antum lihat apa yang diminta oleh Imam Abu Hazim. Ketika ditawari minta sesuatu, memang punya keinginan, memang saya punya kebutuhan. Baik, sampaikan kalau begitu. Akhirnya Imam Hazim mengatakan kebutuhan saya cuma 2. Apa? Sampaikan supaya saya segera bisa mencukupi, nanti biar segera dipenuhi kebutuhan Anda. Yang pertama, saya itu menginginkan bisa masuk ke dalam surga. Yang kedua, saya ingin diselamatkan oleh Allah dari neraka. Itu tujuan inti hidup saya ini. Akhirnya Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik mengatakan, wah, ini bukan wewenang saya, bukan wewenang saya ini. Jelas kami nggak mampu ngurusi seperti ini. Begitu dijawab oleh Khalifah demikian, bahwa dia tidak punya wewenang untuk itu, maka Imam Abu Hazim, kalau Anda tidak mampu, tidak usah nawari sesuatu, karena saya tidak butuh sesuatu. Kebutuhan hidup saya cuma 2 ini. Masya Allah. Makanya dakwahnya terarah, kalimatnya terarah, misi visinya terarah, karena yang dicari jelas. Gak ruwet hidupnya karena cita-citanya cuma 2. Kalau kita kan keinginannya banyak, makanya semerawut. Ingin ini, ingin itu, ingin ini, makanya ruwet. Jelas ini ya. Saya ingat Ustadz saya dulu kalau ngajar itu. Orang dalam mencari akhirat dan dunia itu seperti orang beli sapi gitu. Kalau orang beli sapi itu pasti dapat tamparnya. Paham ya? Kalau orang beli sapi itu pasti dapat talinya. Tapi kalau orang beli tali tidak mungkin dapat sapinya. Artinya apa? Kalau orang itu mencari akhirat, dunia pasti akan ikut. Benar nggak ini? Orang kalau cita-cita tertingginya akhirat, dunianya pasti ikut. Tapi kalau orang menjadi cita-cita tertingginya dari dunia, akhirat tidak akan terbawa. Nah, oleh karena itu misi kita diantaranya adalah hal yang mendatangkan maslahat, tersebarnya kemakrufan. Jadi dengan adanya ditinggalkan nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar tidak berjalan, maka kerusakan itu akan bertambah. Maka jadilah antum-antum ini peluru-peluru dakwah dalam Islam. Ya, antum jadi orang tuh jangan terlalu pendiam di luar itu. Nanti pendiam. Ada kenal nggak dimanfaat. Kenalan itu menjadi misi kita untuk ngajak kenal sunnah. Afwan, antum kalah dengan teman-teman jamaah tabligh. Ketemu orang langsung nasihati. Ya cuma saya lihat ada beberapa hal yang melebihi batas. Sampai di mobil ada orang ngantuk pun dinasihati begitu. Saya pernah ketemu soalnya. Jangan orang tidur dinasihati antum. Saking semangatnya apa? Dakwah.
Karena sunnah ini tidak akan dikenal orang tanpa diperkenalkan. Paham ini ya? Jadi sampaikan kepada orang, ajak orang untuk mengenal sunnah. Dan cita-cita kita bagaimana sunnah ini menyebar, tauhid ini menyebar, ketaatan itu menyebar, Quran itu menyebar, sunnah ini menyebar. Kalau tidak, kerusakan yang akan menggantikan ini. Ya, jadi kalau sekarang ini banyak kerusakan-kerusakan lebih dominan, itu karena yang memang yang mengajak nggak ada, yang mencegah kemungkarannya minim itu. Karena yang paling banyak dakwah-dakwah di lapangan itu kan amar ma'ruf aja, nahi mungkarnya tidak berjalan. Sehingga kemungkaran terus berkembang karena nggak ada yang mencegah. Ya, oleh karena itu, ketika kemungkaran dan kemaksiatan ini sudah menyatu dari jiwa seorang manusia, apa yang harus kita lakukan? Saya pernah bermajelis dengan beberapa masyayikh di Bogor itu. Ketika kami ditanya, para dai dikumpulkan, ditanya satu persatu, bagaimana tanggapan antum kalau antum menemukan air itu di bak mandi itu sudah campur antara air dengan najis itu, bagaimana untuk membersihkan? Ustadz satu ditanya, Ustadz dua ditanya, jawabnya rata-rata sama, dibuang Syekh. Ya dibuang, cocok, itu ringkes cepet gitu. Itu kalau air. Sekarang kalau yang temukan tuh manusia itu, antara manusia dengan maksiatnya sudah bergabung menjadi satu, sudah menyatu dalam jiwa masyarakat, diapakan? Dibuang di mana? Ada nggak cara lain? Nah, kalau ada air di bak mandi sudah bercampur dengan kemaksiatan, dengan apa? Najis, bagaimana cara membersihkannya? Selain dibuang tadi, masukkan paralon-paralon yang bersih, diisi dengan keran-keran yang bersih sampai kemudian tumpah. Berarti apa ini? Peluru-peluru dakwahnya kita harus diperbanyak. Antum yang di sekolah, antum yang di kampus, antum yang di perusahaan, antum yang di kantor, bisa nggak bawa misi ini? Ini penting soalnya. Dan obat daripada kemaksiatan yang sudah menyatu dengan jiwa umat tidak lain adalah ilmu. Ajak kepada ilmu, sampaikan kepada ilmu. Ilmu itu obatnya. Ya. Allah jelaskan di sini dalam surat Ar-Rum ayat 41. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Surat 30 ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Nah, sahabat Ibnu Abbas menafsirkan di dalam tafsir Al-Qurtubi. Ketika beliau menafsirkan ayat ini, apa kata Ibnu Abbas? Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau menafsirkan ayat ini telah tampak kerusakan di darat dan di laut ini disebabkan Artinya apa? Artinya adalah dikuranginya keberkahan. Apa yang ada di sekitar kita nih nggak berkah. Masya Allah, nggak berkah. Nah, kalau sesuatu itu dikurangi keberkahannya, keberadaannya itu tidak membawa kebaikan. Karena ini dikatakan al-barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Sehingga fasilitas hidup tidak membawa kebaikan. Antum lihat sekarang, ziyadatul khair, dicabut itu keberkahan, dikurangi keberkahan. Artinya apa? Sesuatu yang dimiliki manusia tidak membawa kebaikan. Yang mestinya ini luar biasa, nggak berkah. Coba kalau kita hidup, fasilitas hidup sekarang itu kan Masya Allah, nggak ada orang dalam kesulitan itu. Nggak ada orang dalam kesulitan. Orang dalam kemudahan semuanya.
Dan inilah kehidupan yang paling ditakutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Model hidup yang ditakutkan oleh Nabi itu yang menjadi cita-cita utama kita. Subhanallah. Model hidup yang ditakutkan oleh Nabi, peristiwa yang paling ditakutkan Nabi menimpa umat ini. Apa itu? Apabila bunga-bunga dibuka oleh Allah, kemudian dunia dibuka oleh Allah. Itu kehidupan yang paling ditakutkan oleh Nabi. Tetapi itu menjadi cita-cita utama kita. Bagaimana hidup ini mudah, fasilitas lengkap. Coba ada nggak orang yang punya cita-cita rumahnya nggak sempurna? Ada nggak? Nggak ada. Semua menginginkan fasilitas terpenuhi, menginginkan seperti itu. Makanya kadang-kadang kita rasa punya sekolahnya, sekolah kita kok begini-begini terus. Kapan kita pasang AC? Pasang AC. Masjid-masjid nggak ada yang nggak ASEAN sekarang. Bahkan sekarang sudah ada penawaran sholat bersama sambil makan siang bersama. Dia tawarkan makannya. Fasilitas, Masya Allah. Dulu kita kalau di pondok itu Pak, di pondok itu opo yo, nelongso, ngerti nelongso jenengan? Makan itu jarang, ketemu ikan itu jarang. Sekalipun tempe itu jarang. Sambal terasi sama kerupuk itu. Antum kenal Ustadz siapa? Dulu di Madura itu ada. Di dekat kebun salak itu pondoknya Imam Asy-Syafi'i namanya. Saya lupa ustadznya, itu dari Jakarta. Itu yang ditampung cuma ada sekitar 20 anak. Tapi subhanallah 1 tahun hafal Quran, 1 tahun setengah hafal Quran sudah. Nggak pakai lama-lama di situ. Nah waktu itu saya nitipkan ponakan saya di sana. Tahun berapa itu? Saya masih bujang kok. Saya masih bujang. Jadi itu pondok satu-satunya sunnah di Bangkalan, deket pondoknya Yai Khalil itu. Siapa? Ya Khalil itu yang kenal itu. Nah itu dekat sekali. Nah itu kami waktu berkunjung itu, teman saya pas waktu makan seneng gitu, kasih koi. Wah menunya lele besar gitu. Dikirain lele terong. Dijawil Ustaz, makanya anak-anak enak dikirain lele segitu besar dari jarak jauh gitu kan. Ya Allah begitu, mas bismillah makan satu nama. Dan makan itu pasti rata-rata makannya kurang gitu. Jatahnya dimakan tuh kurang. Jadi nek makan kalau kurang itu kan laya-laya dikoreti gitu kan. Kan seneng itu namanya. Itu rata-rata begitu. Makanya gak sampai berlebih, gak sampai. Itu jatah makannya itu satu nama dimakan berapa orang. Itu sudah gak ada lagi. Tapi ketajaman akalnya luar biasa. Sekarang antum lihat pondok pesantren. Itu Masya Allah. Saya masih ingat dulu waktu mondok itu pakai apa terasi itu Pak, sambal terasi, terus kasih nampan, kerupuk, masing satu-satu kerupuk itu. Terus ada teman-teman yang bawa ikan asin dari rumah itu nggak dilepas ikan, itu pegang sendiri, cuy. Ya Allah, kalau nggak habis dibungkus lagi lah. Doa kita cuma satu, gondol kucing. Jadi memedit, nasi mondok kayak gini Pak. Jadi nggak setiap orang yang kenal ilmu itu kemudian dermawan. Padahal saat nasib itu mentolong nih. Yang lain nggak pakai ikan, dia pegang ikan itu sendirian gitu. Sampai dongannya, nggak ojol itu. Sekarang kalau kita lihat nitipkan anak, nitipkan putra ke pondok, yang dilihat apanya? Fasilitas, makanya nggak jadi-jadi. Ya. Apalagi kalau mengunjungi anak di pondok, Masya Allah, kayak kalau kulaan mau buka peracangan itu. Iya. Karena cita-citanya udah salah. Cita-citanya sudah salah. Nah, antum lihat Nabi Ibrahim bagaimana ketika menempatkan Nabi Ismail itu. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in. Wahai Rabbku, aku tempatkan sebagian keturunanku ini di lembah yang tandus dan tidak ada fasilitas, tidak ada tanam-tanaman di sana. Itu Nabi Ibrahim meletakkan putranya. Kenapa? Karena dia ingin anaknya nanti berkualitas. Dia ingin mental anaknya kuat. Itu.
Dia ingin anak putranya ini terdidik, teruji. Tetapi walaupun tempat ini tandus, inda baitikal muharram, tempat ini dekat dengan rumahmu yang dimuliakan. Subhanallah. Nah ini bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya mari kita biasakan dan kita upayakan kita menjadi peluru-peluru dakwah sunnah. Siapkan diri kita untuk mengajak saudara-saudara muslim yang lain untuk kembali kepada Al-Quran. Kemudian yang keempat, dampak buruk daripada amar ma'ruf ditinggalkan, nahi mungkar ditinggalkan, maka orang-orang tersebut akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan menghukum kita. Allah akan menghukum kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innal abda la yuhramur rizqu bidzanbi yusibuhu. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mencegah rizki. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mencegah rizki dari seorang hamba dengan sebab perbuatan dosa yang dilakukannya. Masya Allah ini. Mari kita lihat bagaimana ketika kenikmatan ini tidak dicukupi dengan syukur kepada Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang terjadi? Kita lihat surat An-Nahl 112. Surat 16 112. Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya itu aman, lagi tentram. Rezeki datang kepadanya, kepada negeri itu melimpah ruah dari segenap tempat. Masya Allah ya, dari segala arah. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Oleh karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana. Ada dua disebutkan oleh Allah. Yang pertama adalah libasal ju', pakaian kelaparan dan ketakutan. Ini siksa dari Allah, ini hukuman dari Allah. Ya, jadi ada dua di situ. Yang pertama libasal ju'. Syekh Utsaimin mengatakan kenapa dalam ayat ini menggunakan kata-kata libas. Libas itu apa? Apa? Pakaian. Kenapa di sini kata-kata al-ju' wal khauf dijadikan libas? Ini menunjukkan bahwa masyarakat itu tidak akan pernah pisah dengan dua hal ini. Apa enggak ngeri ini? Apa dua hal itu? Yang pertama al-ju', lapar. Dalam tafsir Syekh Utsaimin, beliau menafsirkan lapar itu ada dua macam. Kata Syekh Utsaimin, lapar itu ada dua macam. Yang pertama, lapar karena memang tidak ada yang dimakan. Gitu. Nggak ada yang dimakan. Dan di masyarakat kita, di negara kita banyak, di beberapa tempat orang kelaparan karena nggak ada yang dimakan. Terjadi kelaparan, kesulitan kerja, pengangguran di mana-mana. Yang kedua, kata beliau, yang dimaksud lapar itu adalah orang yang makan tidak pernah kenyang. Maksudnya apa ini? Munculnya jiwa-jiwa yang tamak. Gitu. Jadi masyarakatnya itu memiliki karakter yang serakah, yang tamak, makan tapi nggak pernah kenyang. Dan itu yang menjadikan rusaknya masyarakat kita. Di sini letaknya. Masya Allah.
Nah kemudian yang kedua apa? Al-khauf, ketakutan-ketakutan. Banyak kita ditimpa seperti itu. Takut ini, takut itu, khawatir ini, khawatir itu. Dan itu merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadfun. Nabi SAW mengatakan di tengah-tengah umat Islam ini, di tengah-tengah umat ini itu akan ada orang yang akan ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Kemudian ada pula yang dirubah bentuknya, wa maskhun. Dan kemudian ada ya wa qadfun, dilempari oleh Allah dengan batu. Diazab mereka dengan azab yang mengerikan ini. Kemudian ada seorang kaum muslimin bertanya, ya Rasulullah wa mata dzaka, kapan peristiwa itu terjadi? Nabi mengatakan peristiwa ini terjadi, ya, orang akan ditenggelamkan ke dalam bumi, wajahnya akan dirubah oleh Allah. Kemudian apa? Mereka akan dilempari dengan batu. Itu idza dhahiratil qainat, apabila bidu wanita telah menyebar. Oh. Sekarang sudah belum? Kita tunggu tenggelamnya aja. Insyaallah. Di mana-mana itu. Coba sponsor, masa jual mobil yang ditawarkan perempuan, sampai jual kerating deng itu loh. Saya pernah ditawarin. Ya ini ratindeng rasa paha gitu. Rokok, permen, wanita yang bawa. Dan kalau nanti membuka sebuah acara itu pasti musik. HP, antum lihat pembagian hadiah, nggak bisa dibagi cuma pengumuman pembagian, enggak, mesti harus ada musik, bidu wanita. Acara apa saja selalu melibatkan dua hal ini, bidu wanita, musik, bidu wanita. Dan itu dikatakan oleh Nabi, azab ini akan datang apabila bidu wanita sudah menyebar. Kemudian yang kedua, wal ma'azif, tersebarnya musik-musik. Yang ketiga, wasyuribatil khumur, dan diminumnya khamar. Udah jadi semua ini. Baik, kemudian yang kelima, adzan dulu nggak ini? Adzan dulu, silakan. Kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan setelah adzan.
Alhamdulillah, kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan kerusakan yang kelima. Dampak buruk ketika amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan. Yang kelima itu akan dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Ini. Jadi Islam tidak akan dikuasai oleh musuh-musuhnya kecuali pemeluknya sudah tidak peduli dengan amar ma'ruf nahi munkar. Sudah tidak mengurusi dengan dakwah, tidak mengurusi dengan jihad, tidak peduli dengan jihad. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nabi SAW menyatakan, "Idza tabaya'tum bil inah." Apabila kalian telah melakukan jual beli dengan cara inah, itu cara riba. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian memegangi ekor-ekor sapi. Ini ditafsirkan oleh para ulama, ada dua penafsiran. Yang pertama, mengikuti hawa nafsu. Jadi yang dimaksud memegangi ekor sapi itu tafsirnya mengikuti hawa nafsu. Tafsir yang kedua, disibukkan dengan peternakan. Sibuk dengan apa? Peternakan. Kemudian yang ketiga, waraditum bizar'i, kalian ridho dengan tanaman, sibuk dengan bertani, sibuk dengan usaha. Sibuk dengan tijarah. Wa taraktumul jihad, dan kamu tinggalkan jihad. Dakwah kalian tinggalkan, jihad kalian tinggalkan, dan kamu disibukkan dengan berbagai macam bentuk tadi itu. Apa kata Nabi? Kalau umat Islam itu sudah seperti ini keadaannya, maka sallallahu alaikum dzullan. Beliau mengatakan, maka Allah akan memberikan kehinaan kepada kalian. Umat ini akan dihinakan oleh Allah dan dikuasakan kepada musuh-musuhnya. Kalau udah demikian, la yanzi'uhu, dan Allah tidak akan mencabut kehinaan itu. Na'udzubillah min syarri dzalik. Allah tidak menghilangkan kehinaan ini. Hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Nah, makanya programnya orang kafir sekarang itu memisahkan umat ini dengan Al-Quran, memisahkan umat ini dengan agama, memberikan kesibukan umat ini supaya tidak taat kepada Allah. Itu programnya orang kafir. Coba antum buka surat Fussilat ayat 26. Surat 41 ayat 26. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang kafir berkata, apa kata mereka? La tasma'u li hadzal qur'an, janganlah kau dengarkan Al-Quran itu dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan kau pernah dengarkan Quran itu dengan sungguh-sungguh. Wal ghaufi, perhatikan kalimat berikutnya, bikinlah mereka itu sibuk. Bikinlah gaduh kepada mereka itu.
Jadi maksud gaduh ini bukan kok kita ngaji sana bikin drum band gitu, bukan begitu. Apa kesibukan yang dimaksud? Apa kesibukannya? Bagaimana umat Islam itu memiliki kesibukan yang tidak lagi sempat untuk mempelajari Al-Quran, dan itu sukses. Makanya tolong bapak-bapak, ikhwan-ikhwan sekalian, karena tidak semua kita ini, keluarga kita sudah sejalan dengan kita. Benar? Anak-anak kita ini masih banyak yang Masya Allah sulit dikendalikan. Tidak cinta masjid, apalagi belum lagi istri-istrinya belum tentu taat kepada agama. Makanya kita lebih spesifik dalam dakwanya, kita luruskan dulu dalam dakwah ini. Rumah tangga kita dulu kita luruskan, kita benahi, kita bangun. Anak-anak kita pastikan anak-anak berdampingan dengan kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang sudah mulai ngaji sunnah ini alhamdulillah. Cuma ini nanti jadi masalah ketika putra-putri kita pemahamannya tidak sama. Antum bingung nanti Pak, pasti bingung. Dan akhirnya pada satu saat kita akan ngalah. Contohnya apa? Anak pacaran. Ayo gimana? Sudah kadung kenal dengan dunia luar. Tidak gampang mengendalikan itu, tidak gampang itu. Itu masih pacaran, antum sudah ruwet begitu. Belum nanti menjelang menikah, yang dinikahi calonnya ini siapa? Itu masalah loh itu nanti. Paham nggak ini? Masalah nggak? Masalah. Beberapa kasus terjadi. Ketika kenalannya udah kadung seneng, ternyata kenalannya ini akidahnya nggak benar. Mau ngelamar aja nggak jadi. Nunggu apa? Nunggu dino becek. Kapan mas? Nunggu ayah dulu katanya dolek dino sing apik. Akhirnya nggak sido-sido, dino elek kabeh. Coba itu baru loh, itu baru, belum nanti akad nikah. Acaranya bagaimana? Sementara ini orang-orang awam. Kita kadang ngotot anti syirik. Iya kalau pas ngaji. Dihadapkan begitu bisa tak kita? Ini nggak main-main. Makanya dakwah itu nggak usah mulu. Ayo kita benahi. Kalau enggak antum yang punya salah, terputus terpotong daripada jalan istiqomah untuk akidah ini. Kita tahunan kita ngaji tauhid, ngide akidah, belum begitu anak nikah ngide endok, siram kembang, janur kuning dipasang. Ini semua bukan dari Islam dan itu adalah ajaran Hinduisme. Dan itu ada dalam kitab Wedanya. Kita ngajinya sudah tahu itu udah benar, tapi begitu dihadapkan oleh persoalan seperti ini, banyak kasus terjadi akhirnya. Terus saya dimintai pendapat, gimana Ustadz? Yombo. Nah terus piye terusan? Mau jadi ya? Berantakan, kasihan gitu loh. Itu nggak berhenti sampai di situ, terus itu nanti Pak. Kenapa? Ini masalah. Nanti waktu hamil, keluarga yang pihak sana biasanya memeti tingkepan. Ayo gimana? Iya. Ada banyak kasus itu udah kalah. Kalau kita nggak komitmen. Kenapa itu akan kita biarkan itu terjadi? Nah sampai di situ terus itu nanti belum keluarganya punya acara sing ini dan waduh masya Allah geblak itu akhirnya geblak ini geblak itu. Ini geblak tok acaranya. Ayo diundang. Subhanallah. Makanya ini hati-hati kita. Kita bina anak-anak kita, dekati anak-anak kita. Paham ya? Nah dikembalikan kepada Al-Quran. Kemudian yang keenam, ini yang lebih mengerikan lagi, masya Allah. Apa?
doa orang-orang soleh pun tidak didengarkan oleh Allah. Doa orang-orang ahli ibadah tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, kalau sudah doa sudah tidak dikabulkan, kita berharap dari mana, akhi? Sementara harapan terakhir itu adalah doa. An Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi, demi Rabb yang diriku berada di tangannya, walatan la ta'murunna bil ma'ruf, hendaklah kalian benar-benar menyuruh yang ma'ruf, sampaikan yang ma'ruf, ajak orang dalam kema'rufan. Wala tanhawunna 'anil munkar, dan mencegah yang mungkar. Ini harus serius, kata Nabi, serius kata Nabi. Maka kalau kalian tidak melakukannya, ngajak kebaikan enggak, mencegah kemungkaran pun enggak, apa kata Nabi? Aula yushikanallahu ayyab'atha 'alaikum iqaban min, atau hampir saja Allah akan menurunkan siksa darinya kepada kalian semua. Tsumma tad'unahu, kemudian kalian berdoa kepada Allah, fala yustajabu lakum, dan doamu tidak dikabulkan oleh Allah. Saat doa orang-orang soleh tidak didoakan, tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Ketika orang-orang soleh mendiamkan kemungkaran, doanya orang soleh pun tidak dikabulkan. Lantas kalau doa sudah tidak dikabulkan, di mana kita harapan kita terakhir? Makanya ini harus disibukkan kita, ikhwah, akhi, ya, untuk apa? Ikut ambil bagian di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Kemudian berikutnya yang ke 7, bahwa apabila amar ma'ruf nahi mungkar tidak dilakukan, tidak dijalankan, tidak dilaksanakan, maka umat akan jatuh dalam kebinasaan dan membuat hati-hati manusia menjadi sakit dan mati. Masya Allah. Jadi hati manusia nanti bisa mati karenanya. Karena ilmu itu cahaya. Ilmu itu apa? Cahaya. Ilmu itu adalah an-nur. Ilmu itu adalah ruh. Dan kita bisa lihat sekarang umat Islam yang jiwanya kosong daripada ilmu, mati keislamannya. Mati keislamannya. Udah gak bisa merasakan sakitnya maksiat. Ya, sudah tidak bisa merasakan sakitnya maksiat. Itu merupakan tanda-tanda kematian jiwa. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, tubuh yang sudah mati tidak akan bisa merasakan sakitnya luka-luka. Tubuh yang sudah mati tidak akan bisa merasakan sakitnya luka-luka. Maka jiwa-jiwa yang mati tidak bisa merasakan buruknya kemaksiatan. Dan ini sudah bisa kita lihat bagaimana umat Islam, generasi Islam yang jiwanya kosong daripada Al-Quran dan ilmu. Ya, oleh karena itu bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita mulai dari diri kita, kita hidupkan dan kita libatkan diri kita dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari segala fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Ini insyaallah muqaddimah dalam kitab Muqawimat Adaiyah An-Najih. Ini muqaddimahnya sudah kita bahas sampai berapa pertemuan? 4 pertemuan. Insyaallah bulan depan baru kita menginjak pembahasan kitab Muqawimat Adaiyah An-Najih, yaitu 9 pilar kunci kesuksesan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Demikian kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.